Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang masa pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan-kebijakan yang ada di Hindia Belanda. Oke. Baik, saya akan menjelaskan masa pemerintahan Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda ini adalah masa di mana Indonesia menjadi wilayah jajahan Belanda. Belanda mengambil semua hak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ada 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan politik, yang kedua kebijakan ekonomi, yang ketiga perubahan sosial dan budaya. Kebijakan politik terbagi menjadi 4. Yang pertama, politik Divide et Imperia adalah politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan penjajah Belanda. Politik ini dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak ini dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Yang kedua, politik tanam paksa adalah sistem yang diterapkan penjajahan Belanda agar dapat penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahan di Hindia Belanda. Ketiga, politik liberal. Politik liberal dimulai dengan diberlakunya Undang-Undang Agraria 1870, sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 di masa Menteri Kolonial Belanda. Dalam UU Agraria ini, pengusaha swasta dapat menyewa tanah milik pemerintah selama 75 tahun untuk dimanfaatkan seperti untuk perkebunan. Dengan demikian, perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli pemerintah Belanda, namun dilakukan liberalisasi sehingga pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanam paksa. Sementara Belanda memperoleh keuntungan. Politik etis juga didorong oleh desakan kelompok liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi, seperti Cornat Berdorp van Deventer. Pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi ini dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Drie van Deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Pada masa Herman Willem Daendels, pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah Belanda menjual tanah milik gubernemen kepada pihak partikuler. Pada awalnya, Daendels hanya menjual tanah-tanah yang dirampas dari kerajaan Banten, yaitu tanah Jasinga. Kemudian ia pun menjual tanah-tanah luas di sekitar Batavia yang disebut Omelande. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah Daendels di Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat peperangan melawan tentara koalisi pemimpin Inggris. Masa pemerintahan Fallers, pemerintah kolonial Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan asas liberal. Fallers mengadopsi kebijakan ini berdasarkan kebijakan ekonomi Inggris yang telah diberlakukan di India. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda menerima kembali Indonesia dari Inggris, pemerintah Belanda berusaha memajukan Inggris Belanda dengan kekayaan yang berasal dari Indonesia. Sumber-sumber keuangan Belanda sampai tahun 1830 adalah perkebunan kopi, monopoli garam, monopoli rempah-rempah dan pajak tanah peninggalan Fallers. Perubahan sosial dan budaya pada masa penjajahan Belanda dengan sekarang adalah penghapusan tentang diskriminasi kelas sosial, dibukanya sekolah-sekolah untuk seluruh warga negara Indonesia, mengadakan pendidikan di luar sekolah yaitu kursus-kursus
menggalakkan wajib belajar. Bahasa Indonesia berkembang dengan pesat dan digunakan sebagai bahasa nasional, dan berkembangnya kesenian yaitu lukisan, seni drama, film, dan musik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.